Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kenali kami lebih dalam. BPRS Amanah Rabbaniyah, lebih amanah, barokah, dan menenteramkan. BPRS Amanah Rabbaniyah didirikan berkat peran serta pimpinan Pusat Persatuan Islam yang diharapkan dapat menjadi pelopor dalam memberikan layanan perbankan yang dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. BPRS Amanah Rabbaniyah berdiri sejak tahun 1990 dan merupakan salah satu pelopor bank syariat di Indonesia. BPRS Amanah Rabbaniyah memberikan jenis pembiayaan untuk sektor produktif seperti UMKM, pembiayaan kepada petani dengan skema pembayaran setelah panen. Jika memerlukan dana cepat, maka produk rahen atau gadai emas adalah solusinya. Dan untuk beribadah umroh, kami menyediakan paket umroh cicilan yang bekerja sama dengan PT Karya Imtak. BPR Syariah Amanah Rabbaniyah memiliki visi untuk menjadi bank yang sesuai syariah, saling menguntungkan, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. BPRS Amanah Rabbaniyah, amanah, berkah, dan menenteramkan. Kunjungi kami di www.bprsar.co.id. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falang tazida lahu waliya mursida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi. Para penonton Wijah TV di rumah yang dicintai Allah dan dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersua kembali dalam rangka menjadikan Ramadan ini penuh dengan berkah, Ramadan ini penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga diisi oleh kita dalam kajian-kajian untuk menambah keilmuan, menambah wawasan, dan menjadikan ini pendidikan bagi kita. Para penonton Wijah TV yang saya hormati dan saya cintai, bahwasanya kita manusia yang hidup di dunia ini tidak kekal dan juga sering kita sebut fana, yang tentunya bahwa kita membutuhkan generasi pelanjut kita untuk meneruskan amal soleh kita. Yang amal soleh itu tentunya tidak akan bisa dilanjutkan kecuali oleh para pejuang atau anak-anak kita, yang dimana anak-anak kita itu disiapkan mentalnya, disiapkan sifatnya dan keilmuannya untuk meneruskan perjuangan kita. Pada awal muqaddimah saya membacakan satu hadis atau menyampaikan hadis tentang Rasul menjelaskan kepada kita semua, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan fitrah. Tentunya ada pertanyaan, yang disebut fitrah itu fitrah seperti apa? Apakah mereka sehat dalam kategori keilmuan ilmu kesehatan, atau fitrah yang dikatakan bersih itu apa? Tentunya Nabi menyampaikan hal itu adalah fitrah dalam kaidah ad-din, dinul Islam. Bahwa fitrah di sana itu adalah anak-anak kita masih tidak terkontaminasi oleh syirik-syirik, oleh khurafat, oleh tahayul, oleh bid'ah. Semua bersih sebagaimana yang Allah berikan kepada kita semua di awal. Bahwa kita semua sebagai orang tua yang hidup pada kesempatan ini dulu terlahir sama seperti anak kita, bersih suci. Maka oleh sebab itu kita butuh generasi penerus yang akan menyampaikan perjuangan kita, yang akan terus menjadikan bahwa anak-anak kita sebagai aset,
agar kita kelak di akhirat yang akan datang mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan pahala yang kontinu. Dalam ayat Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, A'udzu billahi minas syaitonir rajim, qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayat ini sudah sangat populer bahwa Allah memerintahkan satu, kita menjaga diri kita. Lalu kemudian wa ahlikum, dan juga keluarga kita narod dari api neraka. Yang tentunya keluarga kita tidak bisa kita biarkan begitu saja, apalagi anak-anak kita yang akan terus meneruskan perjuangan kita. Sungguh sangat mengerikan apabila kita jelaskan tentang siksa di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat menakutkan. Maka oleh sebab itu dalam pendidikan ahli kita, istri kita, dan anak kita sungguh harus menjadi nomor satu. Dan tentunya di sini saya tidak akan menjelaskan tentang bagaimana pendidikan istri, tapi lebih mengspesifikasikan kepada pendidikan anak. Bagaimana anak itu agar fitrahnya terjaga, sehingga mereka terjaga dari kemusyrikan, terjaga dari kebid'ahan, terjaga dari khurafat, sehingga tetap ada pada agama tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman, Nabi pernah menyampaikan bahwa kita semua harus menjadi suri tauladan pada pendidikan terhadap anak itu. Sebelum kita memerintahkan kepada anak kita, tentunya kita harus menjadi orang yang pertama, pelopor yang pertama untuk mendidik anak kita. Yaitu Nabi pernah menyampaikan, anna awalu biwajibin ma'amartukum bih. Tentunya jika anak kita dilatih oleh kita untuk baca Quran, kita juga harus lebih dahulu membaca Quran. Yang paling sangat kita sayangkan, banyak bapak-bapaknya, ibu-ibunya hanya mampu memerintahkan kepada anak-anaknya untuk belajar, sementara dia diam-diam saja. Ikhwatu iman, dalam hadis yang di awal saya sampaikan bahwasanya kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu. Nabi menyampaikan dengan kalimat fa'abawahu. Itu menunjukkan umum, tidak menunjukkan spesifikasi. Bukan fawalituhu. Artinya bahwa yang akan memengaruhi anak kita bukan hanya kita sebagai seorang tua atau istri kita, tetapi lingkungan pun juga sama memengaruhi anak kita. Lingkungan keluarga, adiknya, kakaknya, dan lain sebagainya. Lingkungan bermainnya, teman-teman di permainan, baik sejak dia kecil sampai dia dewasa. Kemudian di lingkungan sekolahnya sebagai tempat untuk menambahkan ilmu dan pendidikan. Dan di lingkungan yang lain. Maka Nabi awal-awal sudah mengatakan bahwa fa'abawahu itu menunjukkan bahwa yang memengaruhi anak kita bukan hanya kita. Tentunya di sini kita harus ekstra. Yang pertama, kita sebagai suri tauladan untuk anak-anak kita. Yang kedua, kita harus memanage istri dan anak-anak kita sebagai menjadi contoh daripada saudara daripada anak kita. Lalu kemudian kita harus mampu memilihkan dengan siapa anak kita bermain. Dengan siapa anak kita bergaul. Dengan siapa anak kita akan hidup berkelompok. Temannya itu sangat memengaruhi terhadap jiwa, terhadap mental daripada anak kita. Sudah barang tentu kita akan melihat banyak kejadian-kejadian. Anak-anak yang berada di lingkungan orang-orang yang mabok, maka dia akan ikut terkontaminasi mabok. Orang-orang yang ada di lingkungan para santri, maka dia akan ikut menjadi seorang santriwan, santriwatri yang akan meneruskan daripada perjuangan ulama. Ini oleh Allah, oleh Rasulullah disuruh untuk memilih. Mana sebenarnya yang paling baik agar fitrah pada anak kita itu terjaga. Sehingga tetap anak kita ada pada kalimat tauhid. La ilaha illallah. Basic daripada la ilaha illallah itu menunjukkan pada keadilan terhadap anak kita bahwa Allah adalah nomor first. Allah adalah nomor satu. Nah ini. Jadi kullu mauludin yuladu ala fitrah, itulah fitrahnya itu sendiri menunjukkan ad-din yang menunjukkan kepada ketauhidan. Para pemirsa TV di rumah yang tentunya kita sering melihat tayangan-tayangan kemusyrikan.
pada hari ini kita akan anak-anak kita terkontaminasi dengan HP. Di sana ada tayangan-tayangan yang membuat kemusyrikan itu meledak, yang menjadikan anak kita punya sifat seperti itu. Maka tolong perhatikan, handphone itu sebagai bagian daripada alat atau sesuatu yang akan mempengaruhi anak kita sehingga anak kita keluar daripada fitrah tersebut. Para pemirsa TV yang saya hormati, yang saya cintai, semoga pada Ramadan ini menjadi titik tonggak, bisa jadi awal atau penerus perjuangan terus sehingga anak-anak kita itu ada pada fitrah yang kita bimbing. Kenapa? Karena kita nanti akan ditanya oleh Allah bagaimana kamu mendidik anak-anak kamu sehingga anak-anak kamu selamat pada kalimat fitrah tersebut atau pada kalimat tauhid tersebut atau pada kalimat adin, dinullah, dinul Islam. Bahwa agama yang Allah ridhoi itu adalah agama Islam. Apakah akan tetap di sana atau tidak? Itu tergantung kita. Maka oleh sebab itu mari kita didik anak-anak kita. Satu, dekatkan anak-anak kita kepada ulama, dekatkan anak-anak kita kepada Quran, dekatkan anak-anak kita kepada Al-Hadis, dan dekatkan anak-anak kita kepada Rasulullah. Maka syirah nabawiyah itu harus kita sampaikan kepada mereka. Sejarah para sahabat juga harus sampaikan kepada mereka. Paling tidak itu akan menjadi sesuatu hal yang mereka gandrungkan, maka kegandrungan mereka ada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman, TV yang saya hormati dan saya cintai, itu saja pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Semoga walaupun hanya dalam waktu yang sangat singkat, penjelasan yang begitu kurang padat, tapi akan mampu mendorong kita menjadikan anak-anak kita sebagai generasi yang fitrah sampai ketemu liqa'i rabbih kelak di surga yang akan datang. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.